dan dia rela berkorban untuk menebus dosa. Ketika seseorang mengalami penebusan, berarti dia menjadi milik Kristus. Dan orang yang menjadi milik Kristus ini, Yesus sudah berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Ya, di mana tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu? Yaitu di surga. Ketika di dalam Injil Yohanes 14, Yesus berkata bahwa dia akan ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada murid-muridnya berkata, ya, kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan akan membawa kamu kemana aku berada, kamu pun berada. Jadi di dalam kekristenan juga itu ada kepastian keselamatan, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu hanya bisa diterima dengan iman, yaitu percaya kepadanya. Ya, karena ketika seseorang percaya kepadanya, orang itu sebenarnya mengalami penebusan. Tetapi ada beberapa hal yang juga saya jelaskan, di dalam penebusan itu juga ada yang namanya pengampunan dosa, ada yang namanya pertobatan, ada yang namanya lahir baru. Nah, Bang Nandar tadi sempat sedikit menyinggung soal lahir baru. Nanti saya akan tanya, ya, kalau malam-malam kemarin saya tidak bertanya-tanya, sekarang saya coba bertanya, apa pemahaman Bang Nandar mengenai lahir baru? Ya, mungkin silahkan dicatat nanti sebentar. Ya, dari konsep mana atau dari dasar apa atau dalil apa? Ya, mungkin Bang Nandar akan menjelaskan secara alkitabiah, terserah, ya. Tetapi kalau dari kitabnya Bang Nandar, mungkin saya tidak berani bertanya karena akan melanggar visi daripada apa itu akun ini, ya. Tetapi kalau Bang Nandar menjelaskan sebagai kerangka atau acuan dari dasar pemikiran, Bang Nandar itu mengatakan bahwa ada juga yang namanya lahir baru di dalam keyakinan Bang Nandar, itu silahkan, ya, silahkan. Tetapi saya ingin Bang Nandar itu lebih mengupas kepada Alkitab, karena Bang Nandar ini juga orang yang membaca Alkitab sejak dari remaja. Sejak masih muda dan ganteng katanya sudah baca Alkitab. Sudah jalan-jalan ke beberapa gereja, sudah banyak berguru, bertanya kepada beberapa pendeta. Jadi saya yakin, ya, Bang Nandar memahami hal ini. Ya. Nah, di dalam kekristenan keselamatan itu pasti. Ya, pasti. Kenapa pasti? Bukan karena kemampuan dari seseorang, tetapi karena dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri. Jaminannya sudah jelas, dia menggantikan kami ketika disalib itu, ya. Ketika disalib itu sebenarnya, ya, kami yang seharusnya disalib itu. Karena apa? Karena dosa-dosa kami. Karena ketika seseorang berbuat dosa, firman Tuhan berkata, orang itu menerima kutuk atau terkutuk. Maka di dalam Galatia 13, ya, Galatia 3:13 itu berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesuslah yang telah menggantikan kami tergantung di kayu salib itu. Dan dialah yang mengambil segala kutuk dari kehidupan kami, sehingga kami memiliki kepastian untuk ke surga atau menerima keselamatan kekal. Saya sedikit memberi ilustrasi seperti ini. Ketika nanti kami akan dihakimi, ya, ketika kami akan dihakimi di hadapan tahta Allah, ya, jadi yang dilihat itu bukan kami, tetapi pengorbanan anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, inilah yang dilihat, pengorbanannya lah yang dilihat. Artinya apa? Artinya ketika kami dihakimi, ya, kami itu dihakimi bukan untuk menerima hukuman, tapi untuk menerima upah sesuai dengan kepercayaan kami, sesuai dengan apa yang telah kami lakukan dalam ketaatan kami kepada Kristus. Ya, itulah yang kami terima. Jadi bukan dihakimi, ya, untuk menerima surga atau neraka. Jadi seperti itu, Bang Nandar. Waktu habis, silahkan. Terima kasih dan jawab pertanyaan saya, lahir baru menurut Bang Nandar itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, memang, ya, sudah terbiasa berkhotbah, jadi apa yang disampaikannya ini sangat-sangat sesuai dengan kebiasaan para pendeta berkhotbah di mimbar-mimbar gereja. Masya Allah, subhanallah. Kita tepuk tangan buat Bapak Pendeta Pardi Umbai. Dan pertanyaannya pun
Sangat luar biasa, sangat kritis nih. Beliau bertanya tentang lahir baru. Ya, baik, saya jawab langsung. Silakan Pak Pendeta, dimulai waktunya. Oke. Inilah salah satu dari 3 oknum Kristen yang berani debat atau diskusi dengan saya. Rudi Yohanes Hutagalung, Oki Kesaksian Kristen, sama Bapak Pendeta Fadli Umbai. Edi Sidabutar, RK, Joseph, Saipudin Ibrahim, CP, Bom, nggak ada yang berani. Cuma Bapak saja yang berani. Artinya apa? Bapak yang terbaik, ya kan? Bapak yang terhebat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, saya jawab. Jadi terlahir baru itu hanya ada dalam konsep Islam. Di mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Bahwa setiap anak Adam, setiap anak manusia terlahir baru dalam keadaan Islam. Orang tuanya lah yang menjadikan Kristen, orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, mudah-mudahan Bapak Pendeta terlahir baru, karena setiap manusia terlahir baru dalam fitrah Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau dalam Kristen nggak ada Pak terlahir baru. Kenapa? Karena di dalam Roma 5 ayat ke-12, setiap manusia membawa original sins, yaitu membawa dosa asal. Jadi nggak ada terlahir baru. Makanya saya sekali lagi, mari kita doakan Bapak Pendeta terlahir baru. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sedikit saya menyimak apa yang Bapak, bukan sedikit, maksudnya ada sedikit hal yang saya tergelitik dari apa yang Bapak Pendeta sampaikan tentang jaminan keselamatan. Kita ini dihakimi tapi kita disiapkan masuk surga. Sementara Yesus mengatakan hal yang sebaliknya, Pak Pendeta. Saya bukakan di dalam Matius 7. Matius 7 ayat ke-21 sampai ayat ke-23. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan Pak. Ternyata yang menyebut Yesus Tuhan ini nggak bakal masuk surga. Yang masuk surga melainkan dia yang menghendaki, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa sih kehendak Bapa yang di sorga? Hukum yang terutama, Markus 12 ayat ke-29. Payomer Yeshua Hamasya, berkatalah Yesus Kristus, Ana harisona, ini hukum yang terutama. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Apa kata Yesus? Dengarkanlah Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa, yang menghendaki, yang melakukan kehendak Tuhan yang Maha Esa, ya umat Islam. Umat Islam Tuhannya cuma Esa, cuma Allah saja Maha Esa. Sedangkan Kristen itu Trinitarian. Baik, lalu ayat ke-22-nya dikatakan begini Pak Pendeta, mohon dicek ya, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir saudara-saudari yang terkasih, ya, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama Tuhan Yesus? Kami mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, mengadakan mukjizat demi nama Tuhan Yesus. Ingat, agama yang mempunyai core of value bernubuat atas nama Tuhan Yesus itu Kristen. Orang Islam tidak ada value bernubuat, karena bernubuat hanya untuk para nabi. Kemudian yang kedua, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Di dalam Islam haram hukumnya mengusir setan dalam nama Yesus, karena di dalam Islam mengusir setan hanya dengan nama Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ketiga, mengadakan mukjizat demi nama Yesus. Ini hanya orang Kristen, tetapi apalah daya, semua perbuatan ini justru tidak dikenali Yesus.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata justru bukan keselamatan yang didapat, yaitu neraka. Bahkan Yesus sendiri yang mengusirnya. Bagaimana pendapat Pak Pendeta tentang ayat itu? Terima kasih.